Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Bebas. Kali ini saya akan mereview Avometer atau multitester digital yang viral, yang katanya multitester cerdas atau pintar. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena multimeter ini bisa mengukur apa saja, misalkan seperti tegangan 220 volt dari PLN, tegangan DC, bisa mengukur kontinuitas kabel putus atau tidak, bisa juga mengukur resistor atau ohmmeter tanpa harus menyeting atau memutar selektor pada avometer. Berbeda dengan jenis avometer yang seperti ini, analog maupun digital yang masih menggunakan selektor seperti ini. Jadi jika kita ingin mengukur tegangan, misalkan tegangan PLN AC, kita harus memindahkan selektornya ke posisi AC. Kalau misalkan kita ingin mengukur bagian tegangan DC, kita harus memposisikan selektornya ke DC, ataupun ke posisi ohm atau resistor, kita harus memutar selektornya ke posisi ohm seperti ini ya. Oke, langsung saja kita review avometer ini. Jadi pertama-tama kita masukkan probe-nya, ada probe merah, kita masukkan ke bagian input. Kemudian untuk probe hitam kita masukkan ke COM. Oke, jadi multitester ini bisa menggunakan baterai dalam sini ya. Jadi kalau misalkan sudah mulai lowbat, kita sisa membuka ini, dan di belakang ini ada baterai. Oke, langsung saja kita melakukan pengukuran ya. Jadi kita untuk menyalakannya, kita tekan tombol bagian tengah ini ya, tombol powernya kita tekan sampai menyala ya. Ada layar, ada tampilan pada LCD-nya. Di sini ada tertulis auto. Kemudian ada jarumnya ya, dia berpindah-pindah. Ini menandakan dia akan secara otomatis berpindah tergantung apa yang kita ukur. Di sini ada tegangan AC, DC, tahanan atau ohm ya. Di sini ada kontinuitas. Oke, jadi pertama-tama kita coba ukur bagian tegangan 220 volt ya. Bisa dilihat ini. Kita menggunakan lampu dulu. Menyala ya. Berarti di sini ada sumber tegangan dari PLN. Jadi kita gunakan probe ini, probe merah sama hitam. Jadi untuk mengukur tegangan pada fitting ini, jadi kita ukur bagian lidah sama bagian ulirnya. Kalau di bagian lidahnya itu bagian positif atau fasa ya, dan bagian ulirnya ini bagian netralnya. Jadi kita tempelkan bagian bagian fasanya, probe merah seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang hitam ini kita bagian bodi ulirnya. Jadi kalian harus perhatikan ini ya, perhatikan multitesternya. Jadi saya perbesar. Ini terbalik juga tak apa-apa ya, karena dia arus bolak-balik atau AC. Bisa dilihat ya, itu di avometernya tertulis 232 volt. Itu kurang lebih ya, itu tegangan dari PLN. Oke, sudah itu kita langsung pindah ke baterai. Arus tegangan DC tanpa harus acakin ya, tanpa harus menekan atau setting ya. Jadi di sini alkalin ini tegangannya 1,5 volt ya. Jadi kita bisa tes. Kalau DC kita harus sesuaikan, yang ini bagian positif dan ini negatif ya. Jadi probe merah positif dan probe hitam ke negatif ya, bisa dilihat. Di situ dilihat 1,5 volt ya. Jadi kita coba fokuskan dulu. Fokuskan 1,5 volt DC ya. Dia otomatis berpindah ke DC. Bagaimana kalau kita dibalik pun tak apa-apa kalau DC. Cuma dia di penilaiannya di situ 1,5 minus ya. Itu min di situ menandakan bahwa dia terbalik. Jadi cuma kita balikkan aja seperti ini. Kemudian kita ukur.
maka nilainya akan 1,5 volt ya. Kemudian untuk mengukur kontinuitas seperti kabel ini ya, kabel kita bisa tahu dia masih bagus atau ada yang putus. Jadi kita bisa menaruh prob merah di ujungnya, kemudian prob hitam pada ujung kabel tersebut. Maka akan seperti ini, dia akan bunyi, kemudian dia menyala. Seperti ini ya, nyala hijau berarti menandakan bahwa kabel ini dalam keadaan bagus atau normal ya. Kemudian bagaimana kalau kita mengukur semacam resistor? Nah, ini resistor ya. Jadi resistor ini nilainya bisa dilihat warnanya ya, tapi kayaknya susah untuk fokus. Di sini warnanya sebenarnya ada merah, merah, orange. Jadi kalau misalnya kita lihat tabel, nilainya ini sekitar 22 kilo ohm ya. Bagaimana kalau kita ukur menggunakan avometer, apakah dia sama? Ini kita tidak apa-apa bolak-balik ya. Kalau tahanan, tidak masalah. Di sini nilainya 21, sekian ya. Hampir sama aja ya, bila cuma satu, bila 0, berapa saja. Kita balik pun hasilnya tetap sama ya. Nah, bisa dilihat sekitar 21. Beda 1 ohm aja. Jadi ini sangat akurat ya, sangat bagus kita gunakan. Kemudian untuk bonusnya, avometer ini juga bisa mendeteksi kabel yang putus yang memiliki sumber tegangan ya. Misalkan ini ya, kita bisa lihat ini kabelnya. Ini sudah terhubung ke stop kontak ya. Jadi kita bisa mengukurnya. Saya akan contohkan. Kita perkecil. Jadi ini kita cabut saja ya. Kita cabut. Kemudian kita lihat ini. Hub and CV ya. Jadi kita cuma tekan ini dulu, tekan lama. Sampai dia berubah menjadi ini. NCU ya. NCV maksudnya. Jadi kita sisa seperti ini ya, kita letakkan. Dia akan menyala. Ini menandakan bahwa ada sumber tegangan ya. Jadi coba kita akan simulasikan. Saya akan memutuskan kabel bagian fasanya terlebih dahulu. Apakah ini berfungsi atau tidak? Oke, saya skip dulu. Oke, di sini saya sudah putus bagian fasanya ya. Bisa dilihat pakai ini test pen ya. Bagian fasanya ini ada angka ya, dia menunjukkan angka 220 volt pada test pen. Sedangkan netralnya ini dia tidak menunjukkan angka sama sekali ya. Kurang besar ya, fokus. Jadi kalau ini fasa, dia ada angka ya. Di angka seperti ini, ada angkanya. Jadi ketika kita ukur kita tes apakah ada putus atau tidak, jalurnya seperti ini. Pas masuk ke sini, kabel ini dia tidak akan menyala ya. Ini menandakan bahwa ada yang putus bagian fasa antar kabel ini. Bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya kita coba bagian netralnya yang kita putuskan, apakah dia sama berfungsi atau tidak. Bisa dilihat. Ternyata dia tidak berfungsi ya. Dia cuma mendeteksi jika fasa yang putus. Mungkin itu agak kekurangannya, tapi kelebihannya lebih banyak lagi ya. Sangat bagus untuk kita pakai, apalagi untuk teknisi. Ini sangat berguna sekali ya. Ini ada satu lagi tombol. Tombol ini tombol bisa dilihat ya, lampu pencahayaan. Ini ada senternya ya. Jika kita kerja malam atau gelap, kita bisa senter sambil mengukur. Dan bisa juga kita nyalakan bagian displaynya. Bisa dilihat ya, kita tekan lagi satu kali. Maka dia akan menyala display. Terus lampu flashnya ya. Oke. Untuk mematikannya kita bisa tekan lagi satu kali untuk matikan display ini. Kemudian tekan lama untuk matikan flash bagian belakang ya. Oke, itu dia reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.